Klarifikasi lengkap kasus Denada dan Rasa Rizky Rousano. Nama Denada kembali jadi sorotan publik, bukan karena karya, tapi karena sebuah pengakuan yang mengejutkan. Seorang pemuda bernama Rasa Rizky Rousano mengaku sebagai anak kandung Denada dan kisah di baliknya ternyata menyimpan luka selama lebih dari 20 tahun. Siapa Denada dan siapa Rasa? Denada Tambunan dikenal sebagai penyanyi dan entertainer tanah air. Karirnya panjang. Kehidupannya sering jadi konsumsi publik. Namun di balik sorotan itu, ada satu cerita yang selama ini tidak pernah terungkap. Rasa Rizky Rousano, seorang pemuda asal Banyuwangi, Jawa Timur, tumbuh jauh dari gemerlap dunia hiburan. Selama hidupnya, ia tidak pernah tahu bahwa Denada adalah ibu kandungnya. Yang ia ketahui sejak kecil, Denada hanyalah kakak sepupu. Siapa Denada dan siapa Rasa? Rasa tumbuh dalam keterbatasan ekonomi. Ia mengaku pernah hidup serba kekurangan, bahkan untuk makan pun harus menghemat. Ia sempat mengenyam bangku kuliah, namun terpaksa berhenti karena biaya yang tidak sanggup dipenuhi. Yang paling menyakitkan bagi Rasa bukan hanya soal ekonomi, tapi soal status dan pengakuan. Ia merasa hidup tanpa identitas yang jelas tentang siapa orang tua kandungnya. Gugatan ke pengadilan pada November 2025, Rasa mengambil langkah besar. Ia menggugat Denada ke Pengadilan Negeri Banyuwangi. Gugatan itu berisi tuntutan pengakuan sebagai anak kandung serta dugaan penelantaran sejak lahir. Dalam gugatan tersebut, Rasa juga menuntut ganti rugi material dan imaterial yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Langkah hukum ini membuat publik terkejut. Nama Denada pun kembali ramai diperbincangkan. Versi Denada sebelum mengaku di awal kasus, Denada belum memberikan pengakuan secara terbuka. Pernyataan justru datang dari kuasa hukumnya. Pihak Denada menyebut bahwa Denada tidak pernah sepenuhnya menelantarkan Rasa dan mengklaim sudah memberi bantuan. Namun versi ini dibantah oleh pihak Rasa yang menyatakan bahwa komunikasi baru terjadi setelah gugatan diajukan. Pengakuan Denada pada 2 Februari 2026, titik balik akhirnya terjadi melalui video di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denada Tambunan menyatakan bahwa Rasa Rousano adalah anak kandung saya. Dan saya betul-betul minta maaf kepada Rasa karena Rasa tidak hidup bersama saya dari mulai dia masih bayi. Saat itu kondisi psikis saya sedang tidak layak. Saya juga ingin minta maaf kepada Rasa. Karena baru saat ini, setelah sekian lama, baru saat ini saya memberitahukan Rasa bahwa saya adalah ibu kandungnya. Itu kesalahan saya, itu kebodohan saya, itu kekhilafan saya, dan saya minta maaf. Saat ini saya cuma bisa berdoa dan saya hanya bisa berharap semoga Rasa mau memaafkan saya dan menerima saya, ibu kandungnya, dengan segala kekurangan saya. Dan dengan keadaan bahwa
Saya masih harus banyak belajar untuk menjadi ibu yang sesuai dengan harapan anak-anak saya. Saya juga minta maaf pada almarhumah mama. Dan saya juga minta maaf kepada semua adik-adik saya. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa dan khilaf saya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Denada secara terbuka mengakui bahwa Rasa Rizky Rosono adalah anak kandungnya. Dengan suara bergetar, Denada meminta maaf. Ia mengaku tidak siap secara mental dan psikologis saat melahirkan Rasa puluhan tahun lalu. Denada menyebut keputusan itu sebagai kesalahan terbesar dalam hidupnya. Reaksi Rasa, namun bagi Rasa, pengakuan ini belum sepenuhnya menutup luka. Ia mengatakan bahwa ia ingin pengakuan tersebut disampaikan langsung kepadanya, bukan hanya ke publik. Rasa juga berharap ada pengakuan tertulis dan resmi, agar statusnya jelas secara hukum dan sosial. Ia menegaskan, ini bukan soal uang, melainkan soal pengakuan, harga diri, dan identitas. Si publik dan dampak kasus ini memicu perdebatan luas. Sebagian publik bersimpati pada Rasa, sebagian lain mencoba memahami posisi Denada. Isu ini membuka diskusi besar tentang tanggung jawab orang tua, pengakuan anak biologis, dan dampak trauma yang diwariskan puluhan tahun. Hingga kini, proses hukum masih berjalan. Yang jelas, kisah ini bukan sekadar gosip artis. Ini adalah cerita tentang anak, tentang ibu, dan tentang pengakuan yang datang terlambat.